Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi di pertemuan yang kedua ya pada pembahasan genetika. Baiklah, sebelum kita mulai seperti biasanya, kita berdoa dulu ya, semoga menjadi nilai manfaat bagi kita. Berdoa, dimulai. Amin. Baiklah, yuk kita langsung masuk aja ke pembahasan genetika part yang kedua. Setelah kemarin kalian mempelajari tentang bagian yang terakhir ya, yang kemarin itu tentang istilah-istilah dalam hukum pewarisan sifat. Nah, istilah ini yang akan menjadi dasar kalian untuk mempelajari tentang genetika. Oke, yuk kita lanjut saja. Jadi, hukum genetika ini ya disebut juga dengan hukum Mendel. Hukum Mendel ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Gregor Johann Mendel. Dia adalah seorang ahli botani dari Austria ya, yang telah melakukan percobaan persilangan atau perkawinan terhadap banyak sekali varietas hewan ataupun tumbuhan. Nah, di sini akhirnya setelah dia melakukan penelitiannya, mau dia dalam persilangan hewan ataupun tumbuhan, akhirnya penelitiannya ini mencetuskan suatu teori pewarisan sifat yang disebut dengan hukum pewarisan Mendel atau yang dikenal dengan hukum Mendel. Jadi salah satu apresiasinya untuk menghargai si penemu, maka hukum ini dinamakan hukum Mendel yang diambil dari Gregor Johann Mendel. Nah, oleh karena itu Gregor Johann Mendel disebut juga sebagai bapak genetika. Oke, kita masuk ke hukum Mendel ya. Nah, di sini hukum Mendel itu dibagi menjadi dua bagian. Ada hukum segregation atau hukum pemisahan ya. Dan yang kedua adalah hukum independent assortment, yaitu berpasangan secara bebas. Bukan free sex loh. Ingat, kita perkawinan atau persilangan gen. Kita bukan belajar tentang seks atau apapun ya. Jadi hati-hati. Oke, di sini kita masuk ke segregation dulu atau hukum pemisahan. Nah, hukum pemisahan ini maksudnya adalah, jadi kan kalian tahu ya bahwa balik lagi, kita ini yang masih belum memiliki keturunan ya, kita ini masih dalam tubuh kita itu kita masih zigot ya kan. Nah, zigot itu dia itu memiliki kromosom yang alel atau berpasangan atau diploid atau 2N. Nah, kalau mau dari sel kelaminnya ini memiliki sifat gen kita, maka dia akan memiliki jumlah kromosom yang haploid atau N. Karena kan zigot itu kan dari sel ovum dan sel sperma kan, masing-masing N sama N. N tambah N jadi 2N kan. Jadi sel spermanya itu harus haploid atau N, dan sel ovumnya juga sama, dia harus haploid atau N juga gitu. Jadi N tambah N jadinya 2N, itulah zigot. 2N atau diploid. Nah, berarti kalau misalnya kita zigot, kita mau turunkan lagi, nah kita harus dipisahkan dulu zigotnya gitu. Tergantung zigotnya. Zigotnya ini tadi kan kemarin seperti yang kita udah pelajarin, zigot itu ada dua macam kan. Ada yang homozigot sama yang heterozigot. Kalau misalnya homozigot berarti zigotnya sama gitu bentuknya. Nah, sedangkan kalau misalnya heterozigot, zigotnya berbeda. Nah, karena kita belum mempelajari tentang genetika, memperkirakan sifat yang akan dimiliki oleh keturunan. Nah, ini maka kita memperkirakannya menggunakan kode gitu. Nah, di sini kodenya misalnya kalau dia ini ya. Kalau misalnya dia homozigot ya, misalnya R besar dan R besar, itu kan sama kan dua-duanya. Atau W kecil dengan W kecil. Nah, itu sama, berarti homozigot. Tapi kalau misalnya M besar sama M kecil, nah itu kan berbeda. M besar sama M kecil emang sama-sama M gitu, tapi dia berbeda ukurannya gitu ya.
Nah, di sini kan berarti kan ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil gitu kan ya. Kalau misalnya dia tadi kalau misalnya dia sama dua-duanya, nah ini kayak R besar, W kecil, dia kan homozigot. Nah, terus kalau M besar, M kecil, dia adalah heterozigot. Nah, di sini apa sih kok ada huruf besar, ada huruf kecil? Kalau huruf besar itu dia menandakan adalah dia sifatnya adalah dominan. Yang kemarin ini. Ya, dia sifatnya lebih terlihat, lebih diekspresikan. Nah, sedangkan yang huruf kecil itu adalah resesif, sifat yang kalah. Ya. Oke. Kita bayangin dulu aja, kita belajar teorinya dulu. Setelah ini kita akan belajar tentang pengaplikasiannya, biar kalian nggak bingung ya. Nah, kemudian di sini hukum independent assortment atau berpasangan secara bebas yang kedua. Jadi hukum Mendel ini untuk perkawinan silang ya, dia itu diatur dalam hukum Mendel. Jadi ada aturannya dalam persilangan ini. Jadi bukan asal dikawinin aja, bukan asal oh ya udah tanaman pohon ini ditanamin pohon dikawinkan dengan pohon ini gitu kan, enggak asal. Jadi untuk kita mengetahui keturunan yang akan dimiliki oleh kedua induk tersebut, nah itu kita menggunakan dasar dari persilangan dari hukum Mendel gitu. Nah, kalau independent assortment jadinya tuh dia itu berpasangan secara bebas. Jadi kalau berpasangan secara bebas, kan tadi kita belajar di sebelumnya ada istilah monohibrid sama dihibrid ya. Kalau monohibrid itu persilangan yang kamu hanya memfokuskan pada satu sifat aja. Misalnya kemarin contohnya adalah kamu pengen kawinkan sesama kucing. Nah, tapi kucing itu yang kamu pengen misalnya kucing Persia sama Anggora gitu kan, kayak gitu kayak semacam itulah. Nah, yang kamu memperhatikan apa? Misalnya hanya warna kulit, warna bulunya saja gitu kan. Berarti kan satu sifat yaitu warna bulu gitu. Nah, tapi ada juga yang namanya dihibrid. Kamu boleh fokus kepada lebih dari satu sifat, misalnya dua sifat, bukan hanya warna bulu tapi juga tebal bulu. Mau tiga sifat juga boleh, misalnya bulunya rontok atau tidak. Kemudian yang boleh juga 4, misalnya sekalian sama ekornya panjang atau pendek gitu kan. Nah, itu boleh. Jadi boleh satu sifat atau dua sifat ataupun lebih gitu kan. Nah, kalau misalnya kamu fokus kepada lebih sifat, tenang aja itu tidak akan bercampur kok antara satu sifat dengan sifat yang lainnya. Seperti itu. Jadi akan aman ya. Nah, di sini eksperimen Mendel ini sebenarnya pertama kali itu dia lebih dari sekian banyak teori yang telah dia teliti, kemudian dieksperimen gitu kan. Nah, dia ini lebih kepada kacang ercis ya atau kacang polong pada saat penelitiannya untuk lebih mengembangkan dari hukum Mendel. Kenapa? Karena kacang ercis ini ya atau kacang polong dia itu memiliki beberapa perbedaan antara dominan dan resesif yang benar-benar sangat ketara, jadi sangat mudah untuk diamatin gitu. Kayak misalnya bentuk bijinya, ada yang bulat, yang kerut, berarti kan benar-benar beda, kelihatan bedanya. Tuh, kemudian kalau warna bijinya ada yang kuning, ada yang hijau, bentuk polongnya ada yang rata atau berlekuk-lekuk. Warna polongnya pun juga ada yang hijau, ada yang kuning, berarti kan terlihat jelas ya. Warna bunganya juga ada yang warna ungu, ada yang warna putih, posisi bunganya, begitupun dengan panjang batangnya, ya. Jadi dia itu menggunakan kacang ercis karena memang sangat-sangat ketara dilihat dari karakternya untuk membedakan mana yang dominan, mana yang resesif. Nah, kemudian juga kacang ercis atau kacang polong atau kacang kapri ini yang disebut juga dengan nama latinnya adalah Pisum sativum, dia itu juga memiliki umur yang pendek sehingga dia tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan penelitian. Bayangkan kalau misalnya kamu melakukan penelitian ya menggunakan pohon duren. Sampai kapan kelarnya? Kalau misalnya gagal kamu harus pulang lagi dan nunggu berapa lama gitu kan. Nah, maka penelitiannya kamu harus menggunakan tanaman yang dia daur hidupnya singkat gitu, tapi benar-benar berkualitas ya dari segi karakternya, memenuhi syarat lah buat penelitian kamu gitu. Nah, kemudian kacang ercis ini juga
dia cepat menghasilkan buah yang banyak. Jadi bisa jelas kelihatan salah satu karakternya juga ya tadi. Yang selanjutnya kacang RC ini dia juga mudah melakukan penyerbukan sendiri, kemudian juga sangat mudah dikawin silangkan ya. Jadi benar-benar mudah sekali penelitian ini menggunakan kacang RC ya. Nah, setelah dia melakukan penelitiannya menggunakan kacang RC atau Physarum sativum ini, nah akhirnya disimpulkanlah bahwa setiap sifat organisme itu dikendalikan oleh sepasang faktor penentu sifat. Yang kedua, setiap pasangan faktor penentu sifat memperlihatkan salah satu sifat penampilan fisik, ya. Yang ketiga, satu faktor penentu sifat dapat menutupi faktor penentu sifat lainnya. Nah, ini maksudnya adalah kalau dominan, dia lebih menutupi sifat yang resesif. Jadi, sifat dominan lebih terlihat daripada yang resesif. Kemudian yang keempat, satu faktor penentu sifat dapat menutupi faktor penentu sifat lainnya. Oke? Oh, masih ada lagi. Di sini juga individu murni yang dapat melakukan penyerbukan sendiri memiliki sepasang faktor penentu sifat yang sama. Pasangan faktor penentu sifat memisah secara bebas ketika pembentukan sel kelamin atau gamet, dan faktor penentu sifat dapat berpasangan secara bebas ketika pembentukan gamet. Oke. Baik, itulah beberapa informasi tentang dasar dari persilangan hukum Mendel ya. Nah, sekarang kita coba yuk ke persilangan dari monohibrid, dihibrid ya. Oke. Kita lihat di sini. Oke, tolong diperhatikan dengan baik ya. Semoga terlihat jelas. Oke, jadi ingat ya, nanti akan ada penentu sifat ya dari monohibrid, berarti hanya satu sifat saja. Dari kayak misalnya tadi kan kacang polong itu banyak sekali ya sifatnya. Dari misalnya bentuknya, kemudian kantong polongnya, kemudian bunganya, warna bunganya, panjang batang tangkai bunganya, kemudian sampai warna biji polongnya gitu kan, tuh banyak sekali ya. Nah, kau pilih salah satu sifat karena ini monohibrid. Kecuali kamu mau persilangan yang lain, dihibrid ataupun polihibrid. Nah, di sini Ibu fokus ke monohibrid, yaitu kepada bijinya saja ya, bentuk bijinya. Nah, jadi ini ada dua induk ya. Ingat, P itu adalah parental, berarti dia adalah orang tua. Fenotip adalah sifat yang kamu lihat. Jadi, sifat yang Ibu lihat adalah itu ada dua biji, yaitu biji yang bulat sama biji yang mengkerut gitu. Ya, biji yang keriput. Nah, genotipnya berarti dari sifat fenotip tadi yang dalam bentuk yang kamu lihat, nah itu diubah dalam bentuk kode. Karena kalau kamu pakai bahasa Indonesia ya tidak dalam bentuk kode, itu nanti akan kamu kesulitan sendiri karena sangat panjang ya, apalagi kalau misalnya banyak sekali sifatnya. Nah, di sini untuk satu sifat itu hanya diperbolehkan menggunakan satu huruf. Jadi misalnya tadi bentuk biji, berarti satu huruf aja, apa? B. Ya udah B aja gitu. Nah, di sini terus bagaimana untuk membedakan mana dominan mana resesif? Ya, tadi kan satu sifat, yaitu kan bentuk bijinya kan. Nah, bulat sama keriput, mana yang lebih terlihat? Oh, bulat yang lebih terlihat, berarti bulat dominan. Yang keriput berarti resesif. Nah, di sini yang bulat, nah kalau misalnya kita sudah menentukan, oh ini homozigot dua-duanya, ya sudah, yang bulat dia dominan, berarti kan huruf besar semua. Terus homozigot berarti sama, berarti B besar gitu. Yang keriput dia itu resesif tapi homozigot, berarti dua-duanya sama tapi huruf kecil, B kecil ya. Nah, ini kan masih zigot kan. Nah, terus kita ke gamet. Kalau gamet itu hanya satu yang boleh diambil kalau dia sama, tapi kalau dia berbeda
dia boleh diturunkan dua-duanya. Nah, karena ini dua-duanya sama kan, biji bulat B besar, berarti yang diturunkan cuma satu, yaitu B besar saja. Ya, biji keriput juga sama, B kecil, yang diturunkan cuma satu aja, yaitu B kecil. Nah, berarti dari masing-masing induk itu hanya memiliki satu gamet kan? Ya, hanya memiliki satu gamet. Yang bulat B besar cuma satu, yang biji keriput B besar cuma satu. Ya sudah, berarti masing-masing cuma satu saja. Ya, di sini cuma satu aja ya. Tuh. B besar, B kecil. 1 kali 1 hasilnya 1. Nah, berarti ketemu lagi keturunannya. Berarti kan keturunannya bakalan zigot kan? Nah, ini digabungin. B besar, B kecil gitu. Ya, kalau misalnya di keriput misalnya di sebelah sininya B besar, ya udah berarti sini jadinya B besar. Kalau di sini B kecil, di sini B besar B kecil gitu ya. Jadi disesuaikan dengan gametnya. Nah, berarti hasil dari keturunannya F1-nya ini dia hanya menghasilkan satu sifat keturunan. Ingat, kita ini memperkirakan sifat yang akan dimiliki oleh keturunan, bukannya berapa banyak keturunan yang akan kita miliki. Ingat, setiap ilmu yang kita miliki itu juga pasti memiliki keterbatasan. Ya, termasuk kita tidak akan bisa memperkirakan berapa banyak anak yang akan kita miliki. Ya. Jadi kita hanya bisa memperkirakan sifatnya saja, tapi kita tidak bisa memperkirakan berapa anak yang akan kita miliki. Nah, di sini hasil keturunannya itu hanya akan memiliki satu sifat, yaitu B besar, B kecil, ya kan? Nah, ini masih secara genotip kan? Nah, berarti fenotip ya, kita baca ya, karena B besar menutupi B kecil, ya kan? Karena B besar lebih dominan kan? Maka kita bacanya adalah bulat. Ya, berarti bulat itu jumlahnya ada 1. Ya, jadi secara fenotip ini, nah, bulat itu artinya 1. Jadi kalau genotipnya B besar B kecil ada 1, berarti di fenotipnya, nah, bulatnya juga ada 1. Jadi harus sama ya, antara yang jumlah sifat keturunan, di genotipnya sama fenotipnya. Seperti itu. Oke? Paham? Ya. Oke, next. Oke. Nah, ini jika kalau misalnya persilangannya tadi dilanjutkan. Jadi tadi kan kita sudah menemukan sifat dari B besar B kecil kan, atau kita bacanya adalah bulat. Nah, kalau misalnya sifat yang kita temukan di keturunan yang pertama, kita silangkan lagi dengan jenis sesamanya. Gitu. Ya. Nah, di sini berarti kan tadi kan bacanya bulat ya. Dibacanya bulat kan? Nah, berarti kan sama-sama dengan keturunan yang sama kan hasilnya. B besar, B kecil disilangkan dengan sesama B besar, B kecil juga. Ingat di gamet itu kalau misalnya dia homozigot hanya diturunkan oleh satu saja. Kalau misalnya dia heterozigot diturunkan dua-duanya tapi harus dipisahkan. Nah, dipisahkannya dengan tanda koma. Di sini kan dua-duanya B besar, B kecil. Ya kan? Ini juga sama, B besar, B kecil. Nah, dia tuh heterozigot nih. Nah, berarti di gametnya itu harus dipisahkan, nggak boleh digabungin lagi. Ya, berarti B besar, B kecil. Ya, diturunkan dua-duanya karena dia berbeda. Ya, kemudian dipisahkan. Kalau disatukan lagi nggak pakai koma, nah sama aja dong, nggak usah dipisahkan. Ya kan, ingat kan? Tadi hukum yang pertama adalah segregation, itu adalah hukum pemisahan. Ya. Nah, berarti di sini akan ada 2 gamet, ini juga akan ada 2 gamet. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Nah, lihat nih ada 1. Akan 2, 3, 4. Ada 4 kan? Gitu. Jadi hasil yang ke arah ini, nah setelah disilangkan sesama dengan heterozigot,
Nah, dia memiliki 4 sifat keturunannya yang akan dimiliki oleh keturunannya. Ya. Caranya gimana sih tadi cara silanginnya? Nah, ini tuh saja. Yang atasnya ini kan yang ini B besar B kecil. Ya udah tulis B besar B kecil. Ya ini juga B besar B kecil kan? Jadi tulis di sini B besar B kecil. Ya udah silangkan. Yang di sini yang di atas B besar, samping B besar juga, berarti B besar B besar. Yang ini atas B kecil. Nah, di sini B besar kan sampingnya. Nah, gimana nulisnya? Apakah B kecil dulu atau B besar dulu? Ingat peraturan dalam hukum Mendel. Ya, kalau dia satu sifat, nah dia itu harus huruf besar dulu yang ditulis baru huruf kecil. Ya, karena dominan itu akan menutupi yang resesif ya. Jadi B besar dulu baru B kecil. Begitupun juga dengan yang ini, B besar dulu baru B kecil ya. Kemudian yang ini, mohon maaf ini terjadi salah nih, seharusnya ini B kecil ya, atas B kecil, nah itu samping B kecil juga. Oke. Nah, artinya di sini ada 4 sifat, B besar ada cuma ada 1 ya. Ini aja. Kemudian B besar B kecil ada 2 ya. Kemudian B kecil ada 1. Berarti ada 4 kan? Tadi kan sesuai dengan hasil yang ini. 2 kali 2 4. Nah, ini juga di sini ada 4. Nah, di sini di genotipnya, nah ini juga ada 4. Gitu. Jadi harus sama semuanya. Nah, B besar itu kan dibaca bulat, 1. Kemudian B besar, B kecil dibaca bulat juga kan, 1 tambah 2 jadinya 3. Nah, berarti bulat ada 3. B kecil itu ada 1. Nah, B kecil itu ada keriput, 1. 3 tambah 1 jumlahnya juga sama 4. Selesai. Nah, kalau misalnya nih, dari hasil persilangan ini ternyata menghasilkan jumlah bijinya itu ada 40 misalnya. Ada 40 biji. Nah, kalau misal ditanya berapakah yang keriput? Gampang. Kalau ditanya yang keriput, berarti caranya adalah keriputnya ada berapa? 1. Ada berapa semua sifat? Semua sifat ada 4 sifat. 1/4. Dikali berapa jumlah anak tadi? Jumlah bijinya. Ada 40. Ya udah kamu hitung 40 bagi 4 hasilnya 10. 10 kali 1 10. Gitu. Kalau misalnya kamu nggak yakin, kamu hitung lagi. Yang ini berarti jumlahnya yang bulat itu harus 30. Karena kan 40, berarti kan 10 bagian 10 biji itu adalah keriput, 30 biji adalah, nah, dia adalah bulat. Kalau misalnya jumlahnya nggak sama, berarti perhitungannya salah. Ya coba, bulat itu ada 3, ya kan? Jumlah sifat semuanya ada 4. Kemudian anaknya tadi perkiraan ada 40. 40 bagi 4, 10. 10 kali 3, 30. Ini yang bulat, yang ini yang keriput. Ya kan? Berarti jumlahnya semuanya ada 40. Itu cara ngitungnya. Jadi kita itu tidak bisa memperkirakan jumlah anak yang akan dimiliki oleh keturunan tersebut, tapi kita bisa memperkirakan berapa sifat yang akan dimiliki oleh anak-anak tersebut. Gitu. Jadi dari keturunan ini yang kedua diketahui kalau misalnya jumlah biji adalah 40 yang dihasilkan, nah maka 10 biji akan bijinya keriput, sedangkan 30 bijinya lagi adalah bulat. Oke. Sekian dari Ibu ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Insya Allah Ibu akan memberikan contoh langsung. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.